Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Ayu Fitritasari dengan NIM 19231006. Kemudian yang kedua ada Susan Nadia Putri dengan NIM 19231045. Dan yang ketiga ada Utari Berliana dengan NIM 19231048. Dan yang terakhir saya sendiri, Fiona Putri Dwinanda dengan NIM 19231049. Yang terhormat Ibu Rania Octavia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Terbarukan. Nah, pada video ini kami akan membahas materi mengenai rumah ramah lingkungan. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dari rumah ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, sejarah dari rumah. Kemudian yang ketiga ada berbagai jenis rumah ramah lingkungan. Dan yang terakhir mengenai peluang pengembangan rumah ramah lingkungan di Indonesia. Nah, materi pertama yaitu mengenai pengertian rumah ramah lingkungan. Rumah ramah lingkungan merupakan rumah yang bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan juga efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material, sumber daya alam, serta sehat dan juga aman bagi penghuni rumah. Pemahaman konsep akan rumah ramah lingkungan ini merupakan faktor utama yang harus diprioritaskan untuk menghindari kesalahpahaman akan anggapan bahwa rumah ramah lingkungan atau yang disebut juga dengan green home merupakan rumah yang memerlukan biaya perawatan tinggi ataupun merupakan rumah yang hanya memiliki banyak lahan hijau. Nah, rumah ramah lingkungan ini menjadi tren baru saat sekarang ini karena sebagian besar dari konsumen Indonesia memiliki perspektif yang berbeda saat berhadapan dengan pilihan untuk mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan atau produk hijau. Nah, beberapa dari mereka juga memiliki kesadaran dan juga tujuan yang sama untuk menyelamatkan lingkungan. Namun, sebagian dari mereka juga mempengaruhi budaya yang ada di sekitar mereka. Mereka hanya membeli produk yang terbaik. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai sejarah rumah. Rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya seperti gedung. Rumah juga dapat bermakna sebagai tempat singgah ataupun juga sebagai tempat beristirahat. Nah, jika kita lihat dari sejarah rumah, pada awal peradaban, ketika manusia tinggal berpindah-pindah, rumah tersebut hanya berfungsi sebagai sekadar tempat singgah. Nah, selanjutnya jika kita lihat berkembang ke masa bertani, manusia memerlukan rumah sebagai tempat istirahat di antara waktu kerja di ladang, sekaligus tempat bernaung dari terpaan hujan, angin, sengatan panas, ataupun dingin. Selain itu juga berlindung dari binatang buas. Nah, selanjutnya ketika mulai menetap, manusia menjadikan rumah sebagai tempat berkembangnya kehidupan, berkeluarga, membesarkan anak, wadah pengembangan, dan juga aktualisasi nilai-nilai dari kehidupan. Rumah merupakan tempat asal dan tumbuhnya manusia dari lahir hingga dewasa. Selanjutnya beralih dalam konsep perumahan di Nusantara yang sudah dikenal sejak lama, bahkan juga dikenal di era sebelum kedatangan Belanda. Nah, untuk penataan perumahan pada kerajaan atau desa adat dapat ditelusuri dari situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit sampai Mataram, atau kampung adat yang masih terpelihara sampai sekarang, di antaranya seperti di Toraja dan juga di Flores. Nah, untuk kata dari rumah sendiri tidak hanya dapat diartikan tunggal, namun makna rumah dalam budaya Nusantara juga dapat diartikan lebih luas, tidak sesederhana itu. Nah, selanjutnya, rumah berkembang sebagai tempat melakukan aktivitas dasar. Tidak hanya itu, juga menjadi tempat membangun keluarga, membesarkan keturunan, termasuk dalam mendidik keluarga,
dan juga dalam menerapkan nilai-nilai dari kebudayaan. Nah, materi ketiga yaitu mengenai berbagai jenis rumah ramah lingkungan yang akan disampaikan oleh Utari Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Berliana, NIM 19231048. Saya akan menjelaskan mengenai berbagai jenis rumah ramah lingkungan. Nah, yang pertama itu ada rumah dari bambu, di mana pada saat ini kita menggunakan untuk dalam pembuatan rumah itu memerlukan material yang kuat, lentur, dan serbaguna. Nah, pada saat ini arsitek dunia telah menjadikan bambu sebagai pusat perhatiannya, di mana bambu itu juga memiliki material yang kuat, lentur, dan serbaguna. Sehingga bambu pada saat ini dikategorikan pula sebagai material suatu bangunan masa depan, karena yang pertama itu adalah ramah lingkungan sekaligus sebagai sustainable, di mana memberikan suatu metode yang dilakukan oleh manusia secara sadar dan berdampak positif pada kehidupan manusia di bumi. Nah, pada awalnya material bambu hanya digunakan dalam arsitektur bangunan rumah tradisional di beberapa negara tropis. Nah, kita bisa lihat di negara tropis itu pada pedesaannya sudah menggunakan bambu untuk bangunan rumahnya. Namun pada saat sekarang penggunaan bambu dalam arsitektur bangunan modern bukanlah suatu hal yang baru, karena bambu merupakan tanaman berkayu yang memiliki tekstur maupun bentuk yang indah dan unik. Selain itu, bambu apabila digunakan sebagai bahan pembuatan rumah, bambu memberikan kesan rustik pada bangunan tersebut, di mana material bambu juga memiliki kekuatan yang besar pada bangunan dan tahan akan segala macam gejala alam. Nah, pada saat sekarang ini ada salah satu arsitek dunia yang bernama Enrique Mova Alvarado. Dia mengatakan bahwa penggunaan material bambu pada bangunan dapat mengurangi, yang pertama itu biaya yang cukup signifikan, dan penggunaan bambu dapat memberikan kesan artistik pada bangunan. Bambu dapat dikategorikan sebagai material dengan harga yang murah dan muncul kembali akibat kelangkaannya kayu dan harga besi yang semakin tinggi. Selain itu, kekuatan bambu dapat digunakan untuk mensubstitusikan peran dari baja pada bangunan. Selanjutnya itu ada pembuatan rumah dari jerami, di mana gagasan ini pertama kali diambil dari atau dicetus oleh para ilmuwan salah satu universitas di Inggris, di mana mereka membuat suatu rumah ramah lingkungan yang diberikan nama Bauhaus. Kenapa mereka menggunakan jerami sebagai bahan pembuatan bangunannya? Karena mereka mempunyai suatu pendapat bahwa apabila kita menggunakan bangunan yang ramah lingkungan, sama saja kita menyelamatkan bumi dari kerusakan alam. Selain itu, kenapa jerami? Karena jerami itu yang lebih ramah lingkungan karena tercipta dari bahan alami. Selain itu, mampu mengurangi produksi karbon dioksida yang berlebih dan solusi terbaik untuk mengurangi biaya pembangunan. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan ini merupakan suatu tindakan yang dikatakan pembuatan rumah masa depan. Selain itu, jerami juga dikenal sebagai bahan penyekat panas, sehingga tidak perlu lagi pada saat sekarang musim panas, tidak perlu lagi kita membuat penyekat untuk memanaskan ruangan kita. Yang ketiga ada pembuatan rumah ramah lingkungan dari baja ringan.
Nah, pada dasarnya kita tahu bahwa penggunaan kayu untuk bahan baku itu sangat umum dilakukan. Nah, sehingga pada saat sekarang ini mungkin beberapa industri material bangunan itu melakukan penebangan liar pada kayu sebagai bahan baku. Nah, agar mengurangi penebangan hutan secara liar tersebut, maka dilakukanlah suatu inovasi baru di mana menggunakan kerangka baja ringan, yang mana penggunaan kerangka baja ringan ini akan membuat suatu kepedulian kita terhadap lingkungan dan melestarikan bumi, sehingga kayu pada saat ini digantikan dengan baja ringan. Selain itu, kenapa penggunaan baja ringan untuk menggantikan peran kayu? Karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama sebagai atau bahan baja ringan ini memiliki kelebihan yang anti keropos. Nah, kita tahu bahwa penggunaan kayu pada bangunan sebagai kerangka bangunan atau sebagai atap itu sering dihinggapi rayap dan mengalami keropos. Nah, sedangkan baja ringan ini anti rayap, anti karat dan mudah dipasang, lentur dan juga ringan, sehingga tidak membebani fondasi dan konstruksi bangunan. Selain itu, baja ringan ini memiliki material utama yang terkandung, yang pertama ada zinc, aluminium, dan dilapisi dengan lapisan anti karat. Selain itu, baja ringan juga mengandung silikon di dalamnya. Yang keempat ada rumah dari hemkret. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu hemkret? Nah, hem ini adalah salah satu varietas dari pohon yang dinamakan dengan cannabis sativa, di mana pohon tersebut diolah dan dijadikan untuk keperluan industri. Di mana hem ini merupakan inovasi pengganti dari batu bata yang dibentuk seperti menyerupai batu bata namun memiliki keunggulan yang lebih dari batu bata. Di antaranya yaitu hem ini sangat ringan, anti pecah, dan juga yang paling terpenting itu adalah zero karbon yang terkandung di dalam hem ini. Nah, selain itu ada beberapa kontraktor bangunan dunia yang tergabung dalam suatu The International Hemp Building Association telah memberikan rekomendasi kepada setiap negara bahwa penggunaan hem ini sangat baik atau sudah direkomendasikan baik dan teruji. Karena yang pertama itu selain hem ini memiliki harga yang sangat murah, dan juga kita dapat membayangkan tingkatan keamanan dan kenyamanan yang diberikan apabila kita menggunakan material bangunan berupa hem ini. Yang kelima ada pembuatan rumah ramah lingkungan dari Askret. Askret adalah salah satu bahan bangunan yang menggunakan abu sebagai bahan dasarnya untuk menggantikan semen tradisional. Bahan bangunan ini sekarang juga telah digunakan untuk pembuatan beton hijau. Askret atau yang disebut dengan fly ash adalah bahan bangunan yang dicampur dengan kapur dan air, di mana maksud untuk mencampurkan kapur dengan air agar mendapatkan kekuatan, dan juga ash ini nantinya akan tahan lama. Hampir mirip dengan semen konvensional. Penggunaan bahan bangunan saat ini bisa menjadi alternatif yang ramah lingkungan karena dapat menggantikan semen yang pada akhirnya dapat menurunkan emisi karbon. Selain itu, 25% semen dapat diganti dengan beton fly ash bervolume tinggi. Manfaat lain dari fly ash ini adalah akan berkurangnya peningkatan kekuatan beton dan mengurangi penyusutan jika dibandingkan dengan beton tradisional. Selain itu, fly ash ini adalah ramah lingkungan dan juga membuat beton terhadap reaktivitas terhadap alkali silika. Nah, manfaat yang paling menonjol dari fly ash ini yaitu bahwa
Dia yang pertama adalah ramah lingkungan. Yang terakhir ada rumah ramah lingkungan yang berbahan dasar tanah liat, di mana pembuatan rumah tanah liat ini itu menggunakan bahan dasarnya berasal dari tanah yang diliatkan, di mana rumah tanah liat ini merupakan suatu karya dari Karen dan Fleming Abasarson. Dia membuat suatu bangunan yang terbuat dari tanah liat seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, bahwa kita dapat mengetahui beberapa konsep yang diberikan dari pembuatan rumah dari tanah liat ini, yaitu banyak keunggulannya. Di antaranya yaitu yang pertama ada hemat biaya, sistem instalasi alami, fleksibel, anti kebakaran, dan perawatannya murah. Yang paling utama dari pembuatan rumah ramah lingkungan itu adalah ramah terhadap lingkungan. Materi terakhir mengenai peluang pengembangan rumah ramah lingkungan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ayu Puspitasari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai peluang pengembangan rumah ramah lingkungan di Indonesia. Tantangan rumah ramah lingkungan. Untuk membangun rumah ramah lingkungan, diperlukan konstruksi dan bahan bangunan yang berbeda. Membangun bangunan rumah ramah lingkungan sangat diperlukan inovasi, bukan hanya kualitas dan durabilitas pembangunan. Akan tetapi, harus mampu mempertahankan kelestarian lingkungan. Kelebihan rumah ramah lingkungan. Yang pertama, biaya pembangunan rumah ramah lingkungan lebih ekonomis dan hemat, dikarenakan menggunakan bahan dan peralatan yang lebih tahan lama dan bisa didaur ulang. Misalnya, kita menggunakan baja ringan yang memiliki keunggulan lebih kuat, anti karat, anti rayap, anti keropos, lentur, dan mudah dipasang. Kita bisa juga menggunakan bahan aluminium untuk kusen jendela dan pintu yang memiliki keunggulan dapat didaur ulang, bebas racun, bebas perawatan, dan lebih praktis untuk digunakan. Dan yang kedua yaitu pembangunan hunian eco-friendly atau rumah ramah lingkungan umumnya menggunakan material daur ulang. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu penggunaan bahan aluminium pada kusen jendela dan kusen pintu yang memiliki keunggulan dapat didaur ulang dan lebih praktis. Kelebihan yang selanjutnya yaitu proses pembangunannya mengurangi produksi karbon dioksida. Di sini kita bisa menggunakan bahan baku lokal sehingga transportasi yang digunakan tidak terlalu banyak menggunakan energi, sehingga dapat meminimalisir jejak karbon yang ditimbulkan. Kelebihan yang ketiga yaitu rumah ramah lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni. Rumah ramah lingkungan atau eco-friendly yang memberikan suasana nyaman akan membuat kegiatan dan berbagai aktivitas kita yang kita lakukan di rumah menjadi lebih menyenangkan, sehingga kualitas hidup pun dijamin dapat mengalami peningkatan. Pilihan selanjutnya yaitu dapat mengurangi dampak negatif pembangunan. Maksudnya, konstruksi hunian pada rumah ramah lingkungan menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dibandingkan dengan konstruksi biasa. Selanjutnya yaitu bangunan lebih aman untuk kesehatan. Karena rumah eco-friendly atau rumah ramah lingkungan menggunakan material ramah lingkungan dan dapat melindungi kesehatan. Misalnya, penggunaan cat yang tidak beracun, papan bangunan yang bebas asbes, merkuri, styrofoam, dan hasil dari daur ulang. Bahan-bahan yang ramah lingkungan tersebut membawa manfaat besar terhadap kesehatan. Lingkungan
atau rumah eco-friendly juga dapat melindungi kesehatan karena menerapkan konsep penanaman tanaman hijau. Tanaman hijau dalam rumah eco-friendly dapat menyegarkan suasana dan menghasilkan O2 yang bermanfaat bagi para penghuni rumah. Tanaman hijau yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik yang dikeluarkan oleh berbagai peralatan elektronik yang menghasilkan radiasi seperti palem, kaktus, hingga pohon dolar yang baik bagi kesehatan. Kekurangan rumah ramah lingkungan. Yang pertama, dalam mendesain harus mempertimbangkan segi ekonomi dan sosial. Yang selanjutnya, materialnya ramah lingkungan menggunakan bahan-bahan yang green certificate. Yang ketiga, lebih menggunakan bukaan dan pencahayaan. Yang keempat, harus memilih produk-produk rumah tangga yang ramah lingkungan. Yang kelima, butuh pemahaman lebih dulu terhadap impact besar dari rumah tangga terhadap lingkungan. Yang dapat saya jelaskan dikembalikan kepada moderator. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.